Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan ini Allah masih memberikan anugerah kepada kita, nikmatnya kesempatan dan nikmatnya kesehatan. Dengan dua nikmat tersebut banyak orang terlena, banyak orang lalai. Ketika hari ini diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kesempatan itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya? Kesempatan kita untuk ibadah, kesempatan kita untuk berkumpul bersama keluarga, kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, masyarakat, bangsa, dan negara kita. Jadi nikmat yang selalu dilupakan oleh kita adalah kesempatan, dan yang kedua adalah kesehatan. Maka kesempatan ini terkait tentang nikmatnya kesehatan. Dari tim Quranic Healing International, atau lebih dikenal dengan para praktisi ruqyah syariah di seluruh mancanegara, berkomitmen bahwa berupaya dan terus berusaha kepada masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Pesan-pesan dakwah ini adalah untuk memberikan kesembuhan kepada masyarakat, kepada umat. Menjauhi hal-hal yang merusak. Maka kesempatan ini tidak berhenti. Kita terus berdakwah dengan dakwah ruqyah syariah. Artinya dengan terapi sehat dengan Al-Quran. Maka perkembangan hari ini, menurut para praktisi ruqyah, kesehatan itu sangat utama. Baik seseorang dari sisi jasmaniyahnya, jasadnya, fisiknya, mata dengan penglihatannya, kaki dengan bisa berjalannya, tangan bisa merabaknya, dan aktivitas yang lainnya. Dan yang kedua, tentunya kesehatan fisikisnya, berhubungan dengan emosinya, dan juga kejiwaan. Maka kesempatan ini, penyakit di dalam kaidah para praktisi ruqyah itu terbagi menjadi kondisi. Yang pertama adalah penyakit fisik. Memang betul-betul penyakit yang dialami adalah dari sisi fisik atau medis. Sehingga hubungannya adalah dengan dokter. Hubungannya dengan hal yang kasat mata. Kalau dia terkena penyakit sisi medis atau penyakit fisik, maka pengobatannya adalah tentu berhubungan dengan dokter dan juga terapi-terapi yang kasat mata. Kemudian yang kedua, penyakit psikis, kejiwaan. Penyakit kejiwaan ini adalah tentunya berhubungan dengan jiwa manusia, pikirannya, kejiwaannya, psikisnya. Maka hubungannya dengan ahli-ahli psikologis dan juga ahli-ahli kejiwaan. Kemudian yang ketiga, penyakit atau gangguan, itu gangguan dari sisi penyakit hissi.
dan termasuk juga penyakit non-medis. Lalu bagaimana ketika kita ingin mendiagnosa sisi bahwa ini penyakit non-medis? Ini bukan penyakit hal yang biasa. Maka belum lama saya mendapatkan info dari tetangga bahwa setelah liburan dia sampaikan, Ustadz, ada hal yang tidak benar atau hal yang aneh menimpa keluarganya. Lebih banyak pendiam, lebih banyak melamun, lebih banyak menangis. Nah, kategori penyakit sisi non-medis yang ingin dibahas pada kesempatan ini adalah yang pertama. Kalau dari dilihat dia sisi medis sudah tidak terjangkau, misalnya, dari sisi medis, tidak ada hal-hal yang membuat dia sakit. Maka secara umum boleh jadi itu adalah penyakit non-medis. Namun, jangkauan medis harus terus diupayakan. Namun ketika ada sisi-sisi yang menjadi tabu, menjadi abu-abu, boleh jadi penyakitnya di tangan, misalnya terasa sakit. Kemudian setelah diperiksa sembuh di tangan kanannya misalnya, pindah ke tangan kiri. Sembuh tangan kiri, pindah ke kaki. Sembuh yang di kaki kanan, pindah ke kaki kiri. Nah, boleh jadi penyakit dari sisi non-medis ketika penyakit medisnya terpindah-pindah. Bisa jadi itulah yang dinamakan penyakit sisi non-medis. Kemudian yang kedua, ketika penyakitnya tidak ada sebab-sebab tertentu, sakitnya tiba-tiba kalau disimak jasadnya sehat, fisiknya kuat, tapi tiba-tiba dia langsung jatuh sakit. Tiba-tiba dia langsung merasakan rasa sakit. Nah, itu bisa saja masuk ke dalam kategori sisi non-medis. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika penyakit sisi dari non-medis, apabila dia mengalami sisi medis, namun dari sisi medis dijangkau halnya biasa saja, penyakitnya biasa saja. Tapi ketika si pasiennya mengalami seolah hal tersebut penyakitnya luar biasa. Nah, boleh jadi ini ada sisi non-medis masuk ke dalam sisi medis. Ketika penyakitnya misalkan biasa saja, misalkan flu, pilek, namun ternyata dia tidak bisa menggerakkan badan, tidak bisa bangun, bahkan tidak bisa beraktivitas. Atau ketika penyakit sisi medisnya, kalau dilihat juga ada pengaruh dari sisi-sisi kecemasannya yang berlebihan, emosinya yang tidak stabil. Belum lama mendapatkan WA dari seorang tetangga bahwa ketika dia berobat di rumah sakit, kemudian dia banyak melakukan aktivitas teriak-teriak yang gak jelas. Nah, ini tentu kita lihat apakah memang dia sudah didiagnosa sama dokter, sudah ada penanganan dokter, atau boleh jadi ada juga sisi non-medisnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesempatan ini kita setidaknya bisa membedakan mana sisi medis dan mana sisi non-medis. Namun ketika hal yang lain, adakah pengaruh gangguan bangsa jin terhadap sisi penyakit non-medisnya? Ataukah masuk ke dalam medisnya? Lain waktu dan kesempatan kita akan bahas apa saja ciri-ciri gangguan dari penyakit non-medis atau bahkan medis dari pengaruh hal-hal yang lain.
Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Khutbah sofa wa dama kada, ambil yang baik dan capakan yang jelek. Wa nunazzilu al-Qur'ana ma huwa shifa, tidaklah Allah menurunkan Al-Quran kecuali sebagai syifa, penyembuh untuk kita semuanya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.